Agar kita dapat membaca Al-Quran dengan fasih, butuh membaca setiap huruf bukan hanya tepat pada makhrajnya, tapi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Fa al-ikhwan wal akhwat, sahabat pecinta Al-Qur'an yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa kembali di channel ini, channel tempat belajar cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Dan di sini juga dibahas tentang ilmu tajwid secara mendetail, dan juga kami akan berikan beberapa tutorial atau praktek bagaimana cara membaca dari setiap teori yang kami berikan. Bagi teman-teman yang belum bergabung, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe-nya, dan juga jangan lupa untuk mengklik tombol notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video bermanfaat dari kami biiznillah ta'ala. Dan di video kali ini kita akan meneruskan penjelasan makhorijul huruf, yang kita sudah berhenti di makhraj aqsal halq atau pangkal tenggorokan. Dan di situ kita sudah bicara secara detail tentang makhraj huruf hamzah, karena hamzah keluar dari pangkal tenggorokan. Masih ada huruf pangkal tenggorokan, yaitu huruf kedua, huruf H. Huruf H keluar dari pangkal tenggorokan. Di mana titik fokusnya? Seperti huruf hamzah, titik fokus untuk huruf H ialah di pita suara kita, kedua pita suara. Berbeda dengan huruf hamzah, kalau huruf hamzah ada keadaan di mana pita suara harus tertutup, yaitu saat ia berkeadaan sukun. Adapun huruf H, pita suara harus selalu terbuka, kedua pita suara harus selalu terbuka. Dan perlu teman-teman perhatikan, saat nanti ingin melafalkan huruf H, jangan sampai tekanannya turun sampai ke dada. Jadi saat melafalkan kita sambil merasakan ada tekanan di dada kita, atau bahkan membuat sedikit rasa geli di dada. Ada tekanan yang turun sampai ke situ. Ya, tidak perlu sampai melakukan hal tersebut. Tidak perlu menekan huruf H sampai ke bagian dada kita. Karena kenapa? Makhrajnya bukan di dada. Kalau dada kita, di bagian dalam dada kita itu ada organ namanya kerongkongan. Nah, makhrajnya bukan di kerongkongan tapi di tenggorokan. Ingat, bukan di kerongkongan tapi di tenggorokan. Karena tenggorokan kita panjangnya itu cuma 13 cm. Kalau ingin ditarik garis lurus dengan hidung, sejajar 13 cm, dan ini pangkalnya. Letaknya di bagian tengah leher kita. Disitulah letak pita suara kita berada. Jadi perhatikan sekali lagi, jangan tekan sampai ke dada, cukup di pangkal tenggorokan. Dan nanti kita juga akan praktek, oleh karena itu teman-teman jangan skip videonya, agar teman-teman juga bisa mencoba membaca atau mempraktekkan bagaimana cara melafalkan huruf H yang benar. Lalu bagaimana suara huruf H yang benar? Seperti ini. Saat dalam keadaan berharokat, contoh berharokat fathah, H, H. Nah, saat melafalkan jangan seperti kita melafalkan huruf hamzah, karena huruf hamzah sifatnya syiddah, tapi kalau H sifatnya rokhawah. Kalau hamzah dilafalkan seperti ini, A, jadi tidak ada suara yang mengalir, suara yang mendahului harokat huruf hamzah. Tapi kalau H, harus ada suara yang dialirkan terlebih dahulu sebelum kita melafalkan harokatnya saat keadaan berharokat. Coba teman-teman dengarkan baik-baik. H, H. Nah, teman-teman bisa dengar ada suara hembusan nafas yang keluar sebelum saya melafalkan harokat fathah. Sekarang coba dengarkan saat hamzah berkeadaan dhamma. Hu, hu, hu. Nah, perhatikan juga bagaimana mulut saya bergerak tadi. Jadi ada suara mengalir sebelum kedua bibir saya maju. Berbeda dengan hamzah. Kalau di hamzah, saat kita melafalkan huruf dan bergeraknya kedua bibir itu dilakukan secara bersamaan. Tapi kalau di huruf H, alirkan suara yang terlebih dahulu, baru kemudian majukan kedua bibir. Jadi jangan hu, 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 enggak. Hu, hu, hu. Nah, seperti itu ya. Bagaimana cara melafalkan huruf H saat dalam keadaan dhamma atau saat berharokat dhamma. Dan saat berharokat kasroh seperti ini. Hi, hi, hi. Nah, sudah saya sebutkan saat melafalkan kasroh atau cara melafalkan kasroh yang benar ialah bukan dengan nyengir, bukan dengan melebarkan kedua bibir ya. Tidak perlu seperti itu. Cukup sedikit turunkan rahang bawah kita. Hi, hi. Itu sudah dapat menghasilkan suara kasroh yang benar. Kemudian huruf H dalam keadaan sukun, suaranya mengalir. Kalau di hamzah, suaranya berhenti, tersentak. A, gitu ya. Tapi kalau di H, suaranya alirkan. Ah. Jadi nanti saat kita membaca Al-Quran, mendapati ada huruf H
sukun, jangan suaranya misalkan contoh ihdinas siratal mustaqim, jangan ihdinas siro, enggak, gitu ya, ihdinas siro. Jadi suaranya dialirkan karena ia bersifat rohowan. Dan sekarang coba teman-teman perhatikan gambar di layar. Itu adalah gambar dua pita suara kita saat keadaan terbuka. Jadi biarkan kedua pita suara selalu terbuka seperti pada gambar tersebut. Agar kenapa? Agar kita dapat melafalkan hamzah sesuai dengan sifat-sifatnya. Karena huruf hijaiyah, salah satu kelebihan yang dimiliki huruf hijaiyah adalah bahwasanya setiap hurufnya memiliki karakteristik suara tersendiri. Dan itu ditandai dengan sifat-sifatnya. Karena itu agar kita dapat membaca Al-Quran dengan fasih, butuh membaca setiap huruf bukan hanya tepat pada makhrajnya, tapi juga dengan seluruh sifat-sifatnya. Dan sekarang kita coba baca bersama-sama. Saya akan membacanya sebanyak 2 kali. Teman-teman dengarkan terlebih dahulu. Kemudian perhatikan bagaimana gerak mulut saya. Kemudian baru ikuti setelahnya. Ha, ha, hu, hu, hi, hi, ah, ah, uh, ih, ih, aha, aha. Sekarang kita coba praktekkan cara melafalkan huruf H yang benar pada kata-kata berikut. Hada'a, hada'a, rohaba, rohaba, nabbaha, nabbaha, huda, 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 hidayah, hidayah, ahdah, ahdah, ihbitu, ihbitu, buhtan, buhtan, yukrihun, yukrihun. Berikutnya kita coba praktekkan huruf H pada potongan-potongan ayat berikut. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Qala Allahu hadza yawmu
الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. Itulah bagaimana cara melafalkan huruf H yang benar sesuai dengan makhrajnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan dapat membantu teman-teman dalam proses memperbaiki bacaan Al-Quran teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.